Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun hampir 1% ke angka 7019. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu emiten yang menggandeng perusahaan Korea Hyundai dan saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang disuntikkan modal oleh perusahaan China dan saat ini naik arah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Kimia Farma. Saham Kimia Farma hari ini naik arah ke harga 1485. Bisa kita lihat di grafik, saham Kimia Farma sebelumnya bergerak sangat downtrend. Sudah lama berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi dari awal tahun 2022 bisa kita lihat trennya terus bergerak turun dari sekitar harga 2.500 terus turun sampai sempat mendekati harga 1.130. Tapi hari ini tiba-tiba langsung naik arah dan menyentuh garis EMA 150 yang saat ini di sekitar angka 1.450. Jadi mencoba untuk reversal trend. Dan garis MACD pun sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Dan volume transaksi pun sebelumnya sangat kecil, tiba-tiba hari ini volume transaksi sangat besar. Kenaikan tinggi ini karena kalau pemberitaan bahwa SWF China suntik 1,86 triliun untuk Kimia Farma. Bakal punya saham di apotek KF. Jadi karena ada pemberitaan ini bahwa masuknya pemerintah Cina membuat KF atau Kimia Farma hari ini langsung naik arah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini terlihat memang ada sedikit akumulasi. Dan asing yang sebelum terus distribusi hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi memang kenaikan tinggi hari ini membuat ada harapan KF untuk mulai reversal trend. Tapi ingat ini baru sekali arah, bisa saja besok ternyata gagal break dan KF mulai sideways dan turun kembali ke garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil beli di harga bawah, KF masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang besok baru mau mencoba entry, menurut saya tetap harus hati-hati. Karena pemberitaan ini bukan berarti membuat KF akan kembali ke harga 3.000 atau mungkin kembali ke harga 7.000 kembali. Jadi menurut saya bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Apabila KF bisa berada di atas harga 1450, menurut saya itu akan lebih baik karena secara tren KF akan mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Tapi apabila besok terlihat KF ternyata gagal bertahan di atas harga 1450, sebaiknya jangan entry di sekitar harga 1450. Karena saya lihat ada potensi kembali ke 1.300 sampai 1.260 atau di garis EMA 50-nya kembali. Jadi yang baru mau entry sebaiknya jangan terlalu FOMO, jangan sampai teman-teman terjebak dan KF malah kembali bergerak turun. Tapi untuk teman-teman beli di harga bawah, walaupun gagal break garis EMA 150, teman-teman mau hold masih oke selama masih kuat di garis EMA 50. Tapi paling aman adalah take profit apabila harga 1450 ternyata besok gagal bertahan, setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Untuk Indofarma pun bisa kita lihat hari ini naik ke harga 1115. Jadi pergerakannya untuk Kimia Farma dan Indofarma memang sama. Tapi bisa kita lihat Indofarma saat ini belum sempat naik menyentuh garis EMA 150 di harga 1185. Dan untuk garis EMA 50 Indofarma saat ini di sekitar angka 975. Dan garis MACD sebelum bergerak turun saat telah berpotongan dan bergerak naik. Jadi pergerakannya juga sama, volume transaksi juga sama, sebelumnya sangat dikit, hari ini naik lumayan tinggi. Untuk Indofarma bisa kita lihat walaupun hari ini naik arah juga terlihat ini malah ada distribusi. Asing juga sama masih distribusi. Jadi untuk
Indofarma menurut saya lebih harus hati-hati lagi dibandingkan Kimia Farma, karena memang yang disuntikan dana itu Kimia Farma. Dan Indofarma karena memang saudara biasa digoreng itu bareng, Indofarma hari ini juga dibuat naik. Tapi hati-hati, ini malah distribusi. Jadi apabila besok Kimia Farma turun, Indofarma juga pasti akan bergerak turun. Jadi harus hati-hati. Jadi untuk trading plan-nya sama, apabila teman-teman mau hold, masih bisa selama bertahan di garis EMA 50. Tapi yang baru mau entry, lebih disiplin lagi, lebih hati-hati lagi. Karena ini juga lebih tidak ada sentimennya. Dan bisa kita lihat, IRA juga hari ini bergerak naik. Kayak memang ini bertiga selalu saya anggap bersaudara. Apabila satu digoreng, biasanya tiga-tiganya juga bergerak naik. Satu bergerak turun, rata-rata juga yang lainnya juga bergerak turun. IRA juga sebenarnya tidak ada sangkut pautnya, tapi hari ini juga naik 9% lebih ke harga 1.300. Dan saat ini juga bisa kita lihat secara grafik pergerakannya juga hampir mirip. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 1.315, tapi belum berhasil break karena sudah turun kembali di bawah garis EMA 150. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan untuk volume transaksi pun bisa kita lihat sebelumnya kecil, hari ini juga tiba-tiba melonjak. Untuk IRA bisa kita lihat pada kenaikan 9% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Asing juga sama, masih distribusi. Jadi untuk IRA juga, apabila teman-teman mau entry saat ini, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila memang IRA berhasil break garis EMA 150 dengan target terdekat di 1.400, atau tunggu kembali di sekitar harga 1.200 sampai garis EMA 50 di harga 1.185 untuk entry-nya. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu untuk lebih amannya. Ketiga saham ini apabila berhasil break garis EMA 150, menarik untuk dipantau. Karena sudah mulai reversal trend dari downtrend dan mencoba untuk bergerak uptrend ke depannya. Tapi apabila kita lihat satu minggu ini ternyata masih gagal break garis EMA 150, berarti harapannya masih akan sideways cenderung downtrend. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham PTPP yang hari ini naik 1% lebih ke harga 920. PTPP jika kita lihat saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 915. Dan memang secara tren PTPP masih kurang bagus trennya, karena saat ini sudah turun kembali di bawah garis EMA 50 150. Sempat turun ke harga 845, saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD pun terlihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, PTPP menurut saya bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Jadi bisa entry apabila besok PTPP masih kuat berada di atas harga 915. Jadi bisa coba tunggu di sekitar harga 915. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di garis EMA 150 di harga 945 sampai 950. Dan saham ini bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.